Oke, malam hari ini seperti biasa ya, aku mau buka dengan IHSG dulu. Pastinya udah pada penasaran IHSG ini arahnya kemana sih gitu. Dan nanti aku juga akan sharing ada banyak sentimen baik dari global maupun nasional. Dan pastinya aku akan bahas saham-saham juga dan kasih summary juga. Teman-teman, hari ini IHSG tadi sempat naik sampai level tertingginya di 5891 dan kemudian sempat turun sampai 5833, ditutup di 5848, tutupnya tuh merah gitu. Tapi sebenarnya kalau dibandingin dengan perdagangan hari kemarin itu masih slightly lebih positif 0,12% gitu. Nah, jadi gimana sih posisinya secara teknikal? Secara teknikal nih sebenarnya ada satu resisten MA20 yang susah banget dijebol sama IHSG. Angkanya sekarang lagi berada di area 5894 untuk resisten tersebut gitu. Tapi kabar baiknya IHSG ini udah breakout dari pola double bottom, pattern double bottom. Double bottom ini resistennya ada di sekitar area 5820-an. Jadi udah breakout dan masih di atas itu. Meskipun tutupnya merah hari ini tapi masih lebih bagus daripada penutupan kemarin dan penutupan kemarin lusa gitu. Oke. Teman-teman semuanya, kalau ngelihat peta IHSG saat ini gimana? Ini masih berpotensi untuk sideways ya dalam jangka pendek ya. Jadi teman-teman jangan terlalu euforia dulu gitu. Terus koreksi hari ini tuh disebabkan apa? Masih sambungannya masih sama kayak kemarin karena rebalancing dari MSCI. Nah, teman-teman, kalau bicara tentang rebalancing dari MSCI ini sebenarnya apa sih? MSCI ini adalah Morgan Stanley Capital International. Banyak banget yang nanyain tentang MTech. Aku akan bahas tentang MTech ya nanti ya. Pastinya kaitannya dengan rencana IPO Bukalapak gitu. Jadi aku bahas dulu tentang MSCI ini sebelum aku bahas yang lain-lain. Ya, jadi MSCI ini adalah Morgan Stanley Capital International, merupakan satu indeks yang mengukur performa di pasar di wilayah tertentu di berbagai negara. Dan MSCI Index ini seringkali dijadikan acuan buat para investor besar dan juga fund manager dari berbagai belahan dunia. Nah, MSCI menetapkan dua indeks, yaitu MSCI Global Standard Index dan juga MSCI Small Cap Index. Biasanya perubahan indeks susunan portfolio dari indeks MSCI ini dilakukan pada bulan Mei dan juga bulan November gitu. Jadi ada rebalancing, mengubah komposisi portfolio sahamnya yang menjadi dasar perhitungan indeks gitu. Nah, ketika terjadi perombakan saat ini pada MSCI ini juga salah satunya mengacu juga pada perubahan untuk free float dari bursa juga gitu. Nah, kenapa sih kita peduli dengan perubahan portofolio indeks dari MSCI ini? Karena biasanya acuan MSCI Index ini merupakan bobot yang digunakan oleh para fund manager untuk mengelola portfolionya. Jadi kalau fund manager lihat MSCI ada melakukan perubahan portfolio apa, ditambahkan, mereka juga akan beli saham tersebut gitu, akan ditambahkan ke portfolionya. Tapi kalau di MSCI dikurangi atau di delete, mereka juga akan mengurangi portfolionya gitu. Kemudian kalau kita perhatikan ya, jadi aku kemarin juga ada bahas pengumuman MSCI tanggal 11 Mei 2021 ini dilaksanakan komposisinya yang baru pada 27-28 Mei. Jadi termasuk hari ini masih ada pengaruh dari MSCI rebalancing. Seperti yang kemarin saya bilang, untuk editionnya aku matiin komen, sorry ya teman-teman, aku nggak fokus, nanti aku nyalain lagi komennya ya. Untuk edition ditambahkan ke MSCI Global Standard Index List itu ada TBIC dan juga yang di delete ada Pegas. Kemudian kalau MSCI Small Cap Index List itu yang ditambahkan ada IPTV, Pegas dan TCPI. Kemudian yang di delete adalah BRIS, NATO dan juga TBIC. TBIC di delete dari Small Cap tapi masuk ke Global Standard Index. Kebalikannya Pegas di delete dari Global Standard Index kemudian masuk ke Small Cap-nya gitu. Nah, daftar MSCI Global Standard Index yang berlaku dalam rebalancing pada 28 Mei 2021. Ini ada 22 saham. Yang pertama, nomor satu banget udah pasti BBCA. Kemudian yang kedua BBRI. Yang ketiga TLKM, 4 Bank Mandiri, 5 Astra International, dan seperti yang sudah saya sebut kemarin, 5 saham ini merupakan
top 5 yang merupakan saham yang punya free float lumayan besar, termasuk juga kapitalisasinya gitu. Jadi bukan kapitalisasi aja. Kemudian yang berikutnya nomor 6 yang masuk dalam portfolio MSCI Global Index adalah Charun Pokpen atau Cepin, kemudian Unilever, Bank BNI, United Tractors, Kalbe Pharma, SMGR, Indofood, Tower, MDKA, TOBR maksud saya ya, Sarana Menara Nusantara, MDKA, INKP, BRPT, Antam, ICBP, INTP, Adaro, GGRM, dan juga Tebik. Dan bisa dibilang sebagian besar dari saham-saham ini merupakan perusahaan yang cukup aktif dan juga cukup liquid. Kalau teman-teman ada yang mengacu pada LQ45 untuk investasinya, nah ini pilihan yang lebih sempit lagi, 22 aja. Mungkin bisa dijadikan acuan kalau misalkan trading pilihannya mau yang lebih aman, yang lebih liquid, atau investasi lebih liquid, pilih dari beberapa saham ini tuh bisa gitu. Tadi aku sampai mana ya? MDKA, INKP, BRPT, Antam, ICBP, INTP, Adaro, Gudang Garam, dan juga Tebik itu. Nah, kemudian kriteria masuk ke MSCI Index tuh apa? Kriterianya adalah free float-nya serta kapitalisasi pasarnya besar. Semakin besar akan semakin bagus. Tapi kalau likuiditas jelek, biasanya nggak akan masuk MSCI Index juga gitu. Teman-teman, kita udah buat satu artikel tentang MSCI Index. Buat yang penasaran, ada di Mtrade hari ini, Mtrade Premium, bisa download aplikasinya dan juga klik menu edukasi dan bisa pelajari di situ, teman-teman ya. Oke. Sentimen yang lain, ada sentimen global dan juga sentimen nasional. Aku mau bahas tentang MTEK nih ya. Jadi MTEK kalau teman-teman perhatikan, dia tuh punya saham sekitar ownership sekitar 37% pada Bukalapak dan juga 50% pada Dana, pada perusahaan-perusahaan teknologi besar gitu. Unicorn, perusahaan-perusahaan teknologi gede ya. Jadi kalau nanti Bukalapak IPO, dampaknya apa ke MTEK? Pastinya kalau Bukalapak IPO dan valuasinya naik, maka valuasi dari MTEK ini juga akan naik gitu. Kalau secara teknikal gimana MTEK? Sebelumnya teman-teman saya lupa, pembahasan hari ini, live Instagram hari ini sifatnya edukasi, bukan sebagai perintah beli dan jual, dan demikian pula dengan Mtrade ya, semua yang kita sajikan di Mtrade sifatnya adalah edukasi gitu. Jadi ada risiko di dalam berinvestasi saham dan juga investasi lainnya, teman-teman antisipasi juga. Dan semua data, semua informasi yang saya sharingkan ke teman-teman semua ini dipersiapkan oleh tim Mtrade gitu. Jadi sebenarnya teman-teman di tim Mtrade, mereka yang bekerja di balik layar dari Instagram Live malam hari ini. So thank you for the team, for Mtrade team. Oke, untuk MTEK sendiri secara teknikal dalam jangka pendek untuk swing trading ini agak-agak rawan profit taking. Tapi kalau untuk jangka menengah, MTEK ini masih sangat potensial sekali. Jadi kalau misalkan ada koreksi ke level 2140 sampai 2200, saya rasa itu merupakan level support yang cukup kuat untuk buy on weakness gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan nggak terkoreksi dan dia sideways, level breakoutnya di 2570. Kalau naik di atas 2570, MTEK ini bakalan, kalau ngomong to the moon nanti over ekspektasi nggak ya, bakalan lebih kuat, tren naiknya bakalan lebih naik gitu kira-kira. Dan untuk volumenya juga masih konvergen teman-teman ya untuk MTEK ini. Sekali lagi disclaimer on teman-teman, review teknikal hari ini dan juga review fundamental hari ini, terutama yang teknikal, bisa berubah ya seiring dengan adanya breakout, breakdown, dan juga pattern dari teknikal yang pastinya nanti juga akan berubah ya. Jadi kita akan update terus gitu. Kemudian yang berikutnya untuk sentimen global ya, tingkat jobless claim, ada sentimen global di Amerika Serikat yang cukup bagus. Tingkat jobless claim Amerika Serikat secara mingguan ini semakin turun, artinya semakin banyak warga di Amerika Serikat yang kembali mendapatkan pekerjaannya setelah sempat nganggur cukup lama akibat pandemi COVID-19, dan menunjukkan perekonomian Amerika semakin membaik. Bahkan dalam beberapa hari ke depan ini akan ada pengumuman untuk PMI, indeks manufaktur
Amerika Serikat ya, PMI manufaktur Amerika Serikat yang diprediksi bakalan naik jadi 61,5, sebelumnya 60,5. Artinya apa? Artinya kalau di atas angka 50 itu sebenarnya udah mulai ekspansif, dan di atas 60 pastinya akan jauh lebih ekspansif lagi gitu. Oke, jadi pengumuman untuk PMI Amerika ini diumumkan pada tanggal 1 Juni 2021. Kita wait and see aja dulu. Meskipun perekonomian di Amerika dan Indonesia ini udah mulai merangkak naik membaik, tapi dampaknya nggak akan langsung terasa di pasar saham gitu, karena sebenarnya di saham itu udah discounted dari tahun lalu, udah diprediksi dari tahun lalu, dan investor-investor juga udah buy on weakness, dan value investor udah masuk pada Maret dan juga September 2020 kemarin. Saat ini lagi pada wait and see juga gitu. Masih dari Amerika, Joe Biden mengusulkan anggaran belanja 6 triliun US dollar pada 2022. Nah, anggaran belanja ini akan sangat bagus sekali sebenarnya untuk mendorong perekonomian, menggerakkan perekonomian, karena pemerintah akan membeli atau belanja barang modal dari masyarakat. Selain itu akan terjadi penyerapan tenaga kerja sehingga terjadi kesinambungan dan juga perbaikan perekonomian di Amerika Serikat. Kemudian masih dari Amerika Serikat ya, ini Yellen bilang bahwa bilang bahwa Joe Biden ini akan membuat, jadi setiap anggaran belanja yang diusulkan Biden tadi akan menimbulkan dampak meningkatnya tingkat hutang Amerika Serikat, bukan inflasi. Jadi yang dikhawatirkan bukan inflasi lagi, karena kalau bicara tentang inflasi, ini hanya efek jangka pendek atau efek sebentar aja. Tapi kalau anggaran belanja yang naik itu tadi akan meningkatkan hutang Amerika. Tapi kalau negara maju memang hutang dibandingkan GDP-nya memang agak-agak tinggi ya teman-teman ya. Kemudian bicara tentang IHSG sendiri, IHSG ini udah hampir di penghujung bulan Mei. Banyak yang bertanya-tanya apakah akan terjadi sell on Mei. Sebenarnya kalau menurut saya sell on Mei itu merupakan satu awal dari siklus yang baru dari bulan Mei sampai September, di mana harga saham cenderung turun dari bulan ke bulan tersebut. Dan kalau kita perhatikan secara statistik, sebenarnya di bulan Mei itu probabilitas untuk saham naik selama 10 tahun itu sekitaran 56%. Dan kemudian yang paling jelek sebenarnya di bulan apa? Yang paling jelek itu bukan bulan Mei, tapi bulan September dan juga bulan Agustus ya. September itu probabilitas untuk naiknya sekitar 44% aja. Jadi banyakkan merahnya daripada hijaunya gitu. Sedangkan kalau probabilitas naik yang paling bagus di bulan Desember. Di bulan Desember itu dalam 10 tahun terakhir di akhir bulan selalu ditutup positif dibandingkan dengan awal bulan. Oke. Nah, dari Indonesia juga ada sentimen positif untuk green energy seperti yang saya sempat sebut beberapa hari kemarin. PLN menargetkan untuk mencapai 23% pada tahun 2025 dan menetapkan pertumbuhan konsumsi listrik 4,87% dalam 10 tahun ke depan. Nah, dampaknya apa sih? Dampaknya akan menjadi satu downside buat sektor batubara, tapi akan menjadi upside buat sektor metals untuk saham-saham yang terkait dengan metals seperti Antam, Inco, dan Tins untuk jangka menengah. Tapi teman-teman nggak usah terlalu khawatir untuk batubara ini, dalam jangka pendek juga akan ada upside gitu. Cuman kalau untuk jangka menengah dan jangka panjang, saham-saham metals ini masih lebih menarik daripada batubara. Oke, untuk otomotif gimana? Penjualan mobil masih menanjak pada bulan April, dan juga inden mobil itu bisa jadi 4 bulan. Nah, PPNBM ini sepertinya udah tepat sasaran dan menjadi dampak yang positif untuk emiten otomotif seperti Astra International yang secara teknikal dan fundamental juga masih terdiskon gitu. Oke. Untuk sektor consumer goods saat ini, supply-nya agak-agak melambat ya, struggling untuk penyediaan supply, sedangkan demand-nya melonjak. Ini juga mendorong inflasi yang positif di Indonesia karena sempat melambat di Indonesia. Kita perhatikan untuk kenaikan harga komoditas yang disebabkan karena meningkatnya demand karena pemulihan perekonomian dan cuaca masih buruk sehingga supply-nya sedikit, masih terlihat hingga bulan keempat 2021 atau hingga April 2021. Tercatat pada April 2021 untuk gandum ini naik 22% year on year, gula naik 31%, CPO naik 65% year on year, minyak naik 40%
4% dibandingkan setahun sebelumnya, dan susu bubuk skim juga naik 15%. Dan kenaikan tersebut masih cenderung akan terjadi selama 2021 ini. Jadi teman-teman, kalau ditanya secara jangka menengah beberapa bulan ke depan sampai jangka panjang, arahnya masih akan positif. Dan saya melihat saat ini pada kuartal kedua ini, saya melihat angka IHSG di bulan Mei ini sepertinya udah menjadi bottom. Semoga udah menjadi bottom dan menjadi awal dari satu tren naik yang lebih baik gitu. Oke. Pre-recovery. Kalau pre-recovery itu nggak perekonomian slightly membaik, tapi nggak terlalu cepat juga ya. Jadi daya beli masyarakat sekarang juga masih agak-agak rendah dan diperkirakan masih akan belum sepenuhnya recover pada 2021, tapi tetap lebih baik daripada tahun 2020 kemarin pada awal pandemi. Oke. Kalau bicara tentang sektor consumer good ya, sektor consumer good ini ada beberapa yang kita perlu update juga. Untuk Mayora saat ini lagi melakukan efisiensi dengan mengurangi ukuran kemasan untuk menghindari kenaikan harga. ICBP dan Sido ini ICBP sendiri meningkatkan harga mie instan. Jadi memang jumlah dia tuh banyak, jumlah produknya banyak dan udah seperti komoditas gitu. Jadi artinya kalau pendapatan masyarakat meningkat, pendapatan masyarakat naik, mereka juga nggak akan makan Indomie lebih banyak gitu. Jadi ada batasnya. Mereka ketika pendapatan naik, mereka akan beli lebih banyak untuk produk-produk dari ICBP ini, produk consumer good. Tapi ada satu level di mana pendapatan terus naik menjadi semakin banyak, mereka nggak akan beli itu lebih banyak lagi karena kebutuhannya ya cuma segitu aja gitu untuk produk consumer good ini. Sehingga untuk mereka bisa menaikkan laba harus meningkatkan harga, karena kalau menaikkan volume penjualan, marketnya ya segitu-segitu aja ya. Jadi mereka menaikkan harga mie instan sekitar 5% pada awal 2021. Dan kalau inflasi naik, harga naik, maka ICBP ini tentunya dia punya revenue dan juga punya profit pastinya juga akan membaik. Jadi kalau inflasi mulai naik, nah boleh tuh lirik untuk ICBP. Saham-saham consumer good dan consumer staples seperti ICBP dan juga Unilever. Kalau Unilever cuma naik sebesar 1% ya di awal 2021. Nah, kalau Sido ini menaikkan harga tolak anginnya secara konsisten sebesar 3% di tiap akhir tahun. Dan kalau Sido ini sebenarnya secara profit marginnya masih sangat bagus sekali. Tapi kalau memang harga sahamnya harus sabar-sabar ya teman-teman. Mungkin kalau untuk investor itu lebih cocok gitu. Oke, kita akan bahas juga untuk Bank MNC International TBK atau BABP yang lagi rame banget juga. Aku mau bahas dulu, sebelum bahas BABP aku mau bahas teknikalnya dari beberapa saham yang tadi sempat saya sebut. Dari sektor metals ada saham Timah yang baru aja naik dari support dan naiknya nggak bisa kencang, perlahan, just wait and see aja teman-teman. Kalau udah beli ya ditunggu aja gitu. Terus kemudian Inco dan juga Harum, meskipun harga kopernya masih atraktif, tapi ya ini masih agak slow melo gitu. Jadi teman-teman kita masih wait and see juga untuk saham-saham ini. Beberapa yang udah kebeli tinggal hold aja. Terus tadi kita ada bahas juga untuk penjualan mobil yang meningkat untuk saham Astra International, masih di area bottom juga buat teman-teman yang mau investing. Saya rasa ini masih cukup bagus dan Astra merupakan perusahaan yang free floatnya lumayan oke juga, kapitalisasinya juga oke. Di MSCI Index tuh menempati posisi nomor 5 kalau nggak salah tadi ya, jadi cukup bagus. Terus kemudian apa ya tadi ya, ICBP ini free floatnya lumayan rendah, jadi bakalan agak dikurangin posisinya atau porsinya oleh fund manager atau asset management reksadana gitu. Nah, untuk ICBP sendiri saat ini lagi di area bottom juga. Untuk very long term investor memang valuasinya sangat murah sekali. Tapi teman-teman, kalau inflasi masih belum naik dan ICBP ini nggak bisa banyak menaikkan harga, ya growth-nya bakalan slow banget gitu. Unilever juga masih sama, growth-nya juga masih bakalan slow. Oke, saya mau nge-live bareng dengan beberapa member M-Trade yang udah di-invite untuk malam hari ini. Ada Yeni Hartadi, Yeni underscore Hartadi, mana ya? Oke,
Yeni Hartadi 12. Coba saya nyalain komennya dulu sambil nunggu Yeni bergabung. Hai, Miss. Halo. Miss. Oh, BABP nggak jadi bahas misi ya, kelupaan. Ntar aku bahas ya. Halo, Bu Yeni, apa Hai, kabar? halo. Ya, mungkin agak dinaikin, apa ya, diturunin dikit kameranya biar Ibu kelihatan. Oke, oke. Udah, Oke, oke deh. Ibu Yeni mau nanya tentang apa, Ibu? Gini, Miss. Aku kan baru join di M-Trade baru 3 bulan ini. Nah, masih bingung nih, Miss. Kita kalau waktu mau average up atau average down, kadang mau average up, tiba-tiba harganya turun. Mau average down, di apa diinstruksikan jual. Gimana itu, Miss? Oke, oke. Jadi kalau kita sendiri nggak pernah nyaranin strategi average down ya. Kalau bicara tentang daripada average down, mungkin lebih mempertimbangkan dollar cost averaging. Maksudnya dollar cost averaging itu apa? Ini sebenarnya udah lumayan sering saya bahas di Instagram Live, tapi nggak apa-apa saya bahas lagi karena banyak juga pertanyaan tentang ini ya. Oke, sebentar ya. Aku turn off comment dulu. Ya, jadi kita mesti fokus di aset alokasi dulu. Misalkan mau beli saham kayak yang tadi aku sebut ya, beberapa saham yang aku sebut misalkan Astra International. Mau punya berapa banyak sih dari total portfolio misalkan 20% gitu. Nah, kalau Astranya turun, boleh nggak beli lagi? Nah, kalau target punya 20% dan baru punya 10%, itu boleh nambah lagi. Tapi kalau punyanya udah 20% atau lebih, sebaiknya jangan. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu sedalam apa harga saham itu jatuh gitu. Kalau memang investasi fokusnya pada fundamental ya, pada fundamental, harga saham turun, turun dikit itu sebenarnya nggak apa-apa. Ada floating loss tuh nggak apa-apa. Dan investor tuh mesti agak-agak siap dengan ada floating loss sekitar 10 sampai 15% atau mungkin sampai 20-an persen, probably kalau valuasinya masih oke, forward looking masih bagus. Nah, maka dari itu kalau misalkan mau average down lagi harus memperhatikan aset alokasi tadi, plan di awal gimana. Intinya sih sebenarnya cash is the king. Kalau misalkan baru nyicil dikit-dikit bisa masuk lagi di bawahnya, gitu Bu. Oke. Terus yang kedua ini, Miss. Dalam saham, apakah siklus yang sama akan terjadi terus-menerus? Maksudnya setiap tahun tuh apakah, mungkin saat bulan pertama sampai bulan ketiga adalah siklus batu bara. Bulan keempat sampai keenam apakah siklus bank, seumpama apakah ada siklus-siklus yang seperti itu? Enggak kayak gitu, enggak kayak gitu. Jadi kalau kita perhatikan siklus secara setengah tahunan tuh memang ada. Kalau saya perhatikan ya, bulan November harga saham cenderung naik dan juga Desember tuh cenderung naik. Bahkan selama 10 tahun terakhir bulan Desember selalu ditutup, akhir Desember selalu ditutup lebih tinggi daripada awal Desember, itu pasti. Kemudian Januari juga biasanya masih naik setelah tahun baru. Februari, Maret itu April udah mulai slowing down, Mei mulai turun sampai September, habis itu September, Oktober bottom naik lagi. Nah, biasanya kayak gitu terus, terutama kalau misalkan siklusnya tuh siklus yang lagi waktunya turun, siklus turun itu koreksi itu akan sangat terasa sekali dari Mei sampai September. Contohnya di 2018 kemarin. Nah, itu ada siklus 6 bulanan. Kemudian ada siklus yang saya baca ada satu buku tentang siklus ya, saya lupa judulnya apa. Secara statistik tuh dilihat-lihat dan saya cocokin bener juga. Tahun yang diakhiri angka 7 itu biasanya akan menjadi tahun yang naik dan puncak gitu. Itu puncak besar. Kemudian tahun yang diakhiri angka 2 itu biasanya akan menjadi puncak kecilnya gitu. Jadi setiap 5 tahun sekali ada presidential cycle gitu, namanya presidential cycle. Nah, kemudian setelah tahun 7 dan tahun 2 ini akan terjadi crash. Kalau setelah tahun 2 itu terjadi crash kecil, setelah tahun 7 terjadi crash yang lebih besar.
Contohnya di tahun 2012 waktu itu saya perhatikan market itu naik terus 2013-nya turun lumayan. Kemudian 2007 ternyata 2017 terulang lagi. 2017 tuh puncak termasuk juga 2007, 97, 87. Nah, ini yang memang sangat menarik sekali. Setelah itu koreksi dalam gitu. Yang menarik di 2018 tuh koreksinya cuma 25% aja. Baru di 2020 ini turun lumayan dalam. Jadi kalau ditanya tentang cycle, ada nggak? Ada. Cycle di market itu ada. Baik cycle secara perekonomian maupun cycle bisnis maupun cycle saham itu sendiri. Tapi kalau cycle, oh yang jalan banking dulu. Biasanya nih ya, kalau banking besar yang jalan, itu setelah turun tajam. Kalau habis turun tajam, yang naik biasanya akan banking duluan. Contoh di Maret kemarin dan juga di September kemarin. Tapi kalau misalkan saham itu nggak turun tajam, keseluruhan saham nggak turun tajam, biasanya ya nggak turunnya cuma dikit-dikit aja. Biasanya nggak terjadi seperti itu. Kenapa? Ketika turun tajam kayak Maret dan September tuh banking diburu duluan karena banking ini termasuk big caps dan juga kalau pakai perhitungan yang baru dari aturan bursa ngitung indeks pakai free floatnya lumayan gede. Jadi aset management atau fund manager reksadana mereka harus punya saham-saham besar ini di portfolionya harus diisi dulu saham-saham itu sehingga kinerjanya itu paling tidak bisa sama dengan IHSG gitu. Jadi baru selebihnya diisi dengan saham-saham second liner supaya kinerjanya lebih bagus daripada IHSG. Kira-kira kayak gitu. Kalau cycle ada, tapi nggak selalu secara sektoral kayak gitu sih. Gitu. Kira-kira gitu, Bu. Oke, terus terakhir ya Miss ya, boleh tambah nggak? Iya, boleh, boleh, boleh. Ini, kalau saya perhatikan indeks IHSG hampir-hampir mirip ya, sama kayak mungkin yang bisa disebutin kayak perbankan yang gede-gede itu kok dia hampir mirip catnya ya. Tadi, betul. Betul banget. Karena saham-saham perbankan itu kan saham-saham berkapitalisasi besar ya. Nah, sebelum bulan Mei, sebelum bulan Juni ini, itu kan penghitungan indeks itu kan sebenarnya dihitung berdasarkan kapitalisasi. Kapitalisasi itu apa sih? Kapitalisasi adalah keseluruhan jumlah saham yang beredar dikalikan dengan harga sahamnya. Jadi kalau saham yang beredar banyak dan harga sahamnya tinggi kayak BBCA gitu, pasti kapitalisasinya juga akan gede. Dan kalau kapitalisasi gede, maka dia akan memberikan kontribusi yang besar di dalam penghitungan indeks. Maka dari itu, bentuknya chart IHSG itu mirip banget dengan BRI, BCA, dan saham-saham berkapitalisasi besar lainnya. Nah, ke depan akan mirip dengan saham-saham yang kapitalisasi gede dan free float-nya gede, yang masih juga didominasi saham-saham perbankan gitu. Jadi kesimpulannya tuh kalau pas indeks turun misalkan turun berapa persen gitu ya, itu jangan langsung panik. Kadang-kadang nggak semua saham turun. Kadang-kadang yang turun cuma saham-saham big caps itu aja tadi. Ke depan saham-saham yang big caps gede dan free float-nya gede gitu. Itu sih Bu. Jadi terutama tahun 2018 waktu itu ketika marketnya lagi turun, IHSG-nya turun banget sampai 25%. Terus terus setelah itu saya perhatikan saham-saham second liner tuh masih banyak yang naik. Ini bukan rekomendasi kayak waktu itu Cars, Wood, Hoki, terus ISAT, Era. Naiknya tuh lumayan sampai Tekim dan INKP juga sampai 100% lebih meskipun IHSG-nya stagnan turun. Kenapa? Ya beda karena itu perusahaan-perusahaan second liner yang penghitungannya tidak terlalu berkontribusi besar terhadap indeks sehingga kalaupun dia naik ya nggak terlalu kasih kontribusi terhadap indeks gitu. Tapi kalau BCA-nya naik bakalan indeksnya juga akan kepengaruh bisa naik gitu. Oke, 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 oke. Oke, thank you Oke, Miss. thank you Bye-bye. Bu Yani ya. Ya, Oke, thank you. Good night. Terima kasih udah nemenin saya malam hari ini ya. thank you Miss. Bye-bye. Sama-sama. Baik. Oke, yang berikutnya ada siapa sih ini? Bu, Davis Buya ini ada Edo Setiawan. Edo, aduh, pakai underscore nih. Edo, di mana Kak Edo? Setiawan. Kok nggak ada? Tidak ada.
Yeni.sd. Ya, nggak ada lagi. Nggak ada. Oke, aku akan nyalain komen. Kalau nanya kalau free float-nya saham tinggi, baguskah Gunawan Limua? Bukan bagus nggak bagus, akan mirip dengan IHSG pergerakannya. Oke. Sebentar ya, aku tadi mau update tentang BABP. Ya, jadi tadi ada update dari OJK bahwa OJK mengatakan bahwa MNC itu dapat izin layanan digital, bukan bank digital. Sepertinya ada mispersepsi di masyarakat gitu. Oke, secara teknikal ya, kita coba lihat untuk BABP. Wah, BABP tuh kayak yang kemarin kita ngomong ya, be very careful with the fluctuation ya, hati-hati dengan volatilitasnya. BABP naik sampai 208 hari ini, terus turun sampai 153, closingnya 165. Ada yang nyangkut nggak di sini? Semoga nggak ada ya, semoga nggak ada. Kalau misalkan tadi ada yang beli di pucuk, better sih besok Senin bisa exit dulu gitu teman-teman. Oke. Secara teknikal udah agak-agak rawan ya. Ini mulai ada beberapa emiten yang mau bagi dividen. Unilever bakalan bagiin dividen final tahun buku 2020. Ini sebesar Rp100 per lembar saham atau sekitar 3,2%. 3,2% dividen yieldnya. Nah, dibagiin come date-nya 7 Juni, jadi kesimpulannya yang punya saham Unilever sampai 7 Juni, sampai closing market, itu dapat dividen. Dan pembayaran dividen pada 24 Juni. Kemudian Kalbe Farma, dia juga mau bagiin dividennya sebesar, dividen payout ratio-nya 55% dari laba bersih, lumayan gede sih. Tapi kalau per lembar sahamnya cuma Rp34, dividen yield-nya 2,4%. Kemudian Weton ini juga masih bisa kasih dividen. Iya, 2,94 per lembar saham, Rp2,94 per lembar saham, dividen yield-nya 1,03%. Kemudian ada Telkom juga mau bagiin dividen. Untuk jadwal pembagian dividennya belum ada. Dividen yield-nya lumayan gede, sekitaran 5,1%. 5,1%. Nah, dividen per lembar sahamnya Rp168. Nah, dividen payout ratio itu 80%. Apa sih dividen yield? Apa sih dividen payout ratio? Dividen payout ratio adalah jumlah total dividen yang dibagikan ke pemegang saham dibandingkan dengan labanya dia, laba bersihnya. Itu 80%, jadi lumayan gede. Sedangkan kalau dividen yield itu 5,1%. Itu penghitungannya adalah dividen per lembar saham dibagi dengan harga sahamnya. Nah, bagus nggak sih perusahaan yang bagi dividen gede-gede itu sebenarnya positif antara positif dan negatif sih sebenarnya. Kalau bagi dividen memang ke shareholdernya senang, cuman sebenarnya perusahaan yang berkembang, kalau perusahaan ini mau bertumbuh, dia kebanyakan bagi dividen sebenarnya kurang bagus juga. Yang bagus adalah dividen ini juga, laba ini sebagian besar kalau bisa ada laba ditahan untuk pengembangan perusahaan tersebut gitu. Oke. Itu aja teman-teman buat malam hari ini ya, dan pastinya teman-teman di akhir pekan ini Senin itu Harpitnas,
Saya percaya banyak teman-teman yang ini berlibur juga ya, long holiday. Unilever kenapa turun terus, tadi udah aku bahas di depan sih ya. Itu aja sih teman-teman ya, semoga bermanfaat dan aku mau kasih giveaway buat teman-teman semuanya. Sebutin saham-saham yang keluar dari MSCI Global Index. Ada satu saham yang keluar dari MSCI Global Index dan satu saham yang masuk ke MSCI Global Index. Sebutin dua nama sahamnya itu. Dan ada 56 buat kamu yang jawabnya benar, langsung aja DM saya IMT7, nama email dan WhatsApp. Oke. Oke, sebutin dua dong. Satu, belum ada yang benar jawabannya. Yaudah aku permudah aja ya. Oke, Tebik masuk, benar. Dedi Sign tuh jawabannya benar. Singjen 88, benar. Kuala Lut 18. Renard VP, benar. Kristalina. Oke, jadi Pegas keluar dari MSCI Global Index dan Tebik masuk ke MSCI Global Index. Thank you semuanya, selamat malam dan selamat berakhir pekan. Happy long weekend, saya Ellen May. Salam profit dan jangan lupa nikmati artikel-artikel dan video-video edukasi gratis dari Mtrade di menu edukasi. Download dan juga buka menu edukasinya ya. Kalau kamu pengen belajar lebih lagi di aplikasi Mtrade secara premium untuk mendapatkan bimbingan lebih intensif, langsung aja ke mtrade.id dan klik tombol WhatsApp di situ. Thank you semuanya. Salam profit. Bye-bye. Good night.